Ya, pemirsa, langsung saja kita berdiskusi sore hari ini bersama dengan Herwin Malonda, anggota Bawaslu, dan juga M. Nasehuddin, Kepala KPUD Serang. Saya ke Pak Herwin terlebih dahulu. MK memutuskan 24 daerah harus melaksanakan PSU. Apa temuan dari Bawaslu khususnya untuk daerah-daerah ini? Mana yang kemudian memang terjadi kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara pemilu dan mana yang memang murni sesuatu yang tidak diketahui oleh penyelenggara pemilu? Mbak, kalau putusan Mahkamah Konstitusi ya kita kan berdasarkan RDP dengan Komisi 2 memang penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu RI diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi seluruh jajarannya. Dan kalau Bawaslu saat ini masih dalam proses itu terkait dengan PSU apa sih jadi persoalan dalam dijadikan pemungutan suara ulang. Kita lagi melakukan proses evaluasi secara berjenjang. Bawaslu memerintahkan kawan-kawan Bawaslu provinsi untuk melakukan evaluasi kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan khusus Papua karena memang pemilihannya diulang tingkat provinsi, itu dari kewajiban Bawaslu untuk melakukan evaluasi. Nah, hal ini sih memang masih dalam proses evaluasi yang kita lakukan dan untuk sementara sih kami mengambil ada yang memang karena persoalan ada di regulasinya, dan yang kedua nanti kita lihat apakah ini sebenarnya dipengaruhi oleh kinerja jajaran di bawah. Kalau Anda menyebutkan itu memang pengaruh regulasi, contohnya seperti apa, Pak Herwin? Contohnya kan terkait dengan ini, terkait dengan 2 periode itu kan sebenarnya ada di Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Terkait dengan 2 periode kan sebenarnya disebutkan dalam PKPU bahwa itu dihitung 1 periode itu sejak dilantik. Nah, sejak dilantik, dan peraturan KPU itu sebenarnya kan dihasilkan dalam suatu proses yang RDP dengan DPR yang dihadiri oleh DPR, kemudian penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri. Sudah dihasilkan, kemudian sebenarnya evaluasi ini kami sudah mulai lakukan apa yang terkait dengan regulasi. Kemarin 2 hari atau 3 hari lalu ada rapat tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP yang membahas seluruh terkait dengan apakah ini putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan regulasi atau juga terkait dengan kinerja. Untuk ini sih masih minta maaf belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses evaluasi di tingkat kami. Itu ini. Mungkin dalam waktu dekat kita bisa komunikasikan dengan ini. Ya, oke. Baik, saya ke Pak Nase sekarang. Pak Nase, terkait dengan Pilkada Kabupaten Serang yang kemudian kemenangan dari bupatinya dibatalkan MK karena Ratu Rahmatuzakiyah terbukti ada cawe-cawe dari suaminya yang Menteri Desa. Saya ingin mulai dari situ dulu, Pak Nase. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Pak Nase, mohon maaf, audionya tidak terdengar. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, kaitan dengan putusan MK, saya kira kami selaku penyelenggara tidak bisa berkomentar atau mengomentari putusan ya, karena kita akan selaku user terhadap sebuah putusan yang jelas putusan MK ya hukumnya wajib harus ditindaklanjuti, itu prinsipnya. Jelas apa yang telah diputuskan kita segera mempersiapkan, kemudian juga berkoordinasi berkaitan dengan bagaimana teknis pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Serang. Saya kira itu. Mohon maaf Pak Nase, ini audionya agak kurang jelas, mungkin jelas ya. Mungkin bisa di. Sudah jelas, Mbak? Ya, ya mungkin tidak harus menggunakan earphone, mungkin Pak Nase. Saya agak di jalan sih. Ya, agak di jalan. Baik, oke. Informasi terakhir yang kita ketahui adalah jadwalnya 19 April ya Pak Nase. Seperti apa persiapannya mungkin untuk PSU? Ini kita baru pulang rakor ya di KPU RI dengan kabupaten kota di se-Indonesia yang melaksanakan tindak lanjut dari putusan MK.
Draft usulannya memang yang kan waktunya ada macam-macam tuh, ada yang 60 hari, ada yang 45 hari, kemudian ada yang 90 hari dan seterusnya. Nah, untuk Serang ini kategori 60 hari. Dan di draft usulannya sebagaimana yang sudah dipresentasikan oleh KPU RI adalah untuk Kabupaten Serang tanggal 19 April di hari Sabtu itu untuk pelaksanaannya. Kemudian kita juga mempersiapkan berkaitan dengan perencanaannya, sambil juga kita menunggu juknis atau juga petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. Saya kira itu, Mbak. Baik, ini artinya tidak ada kampanye lagi kan ya Pak Nase, jadi langsung kemudian ke tahapan pemilihan pemungutan suara ulang. Nah, di banyak kejadian sebelumnya ketika dilakukan PSU kan ada penurunan jumlah partisipasi. Apa kira-kira antisipasi dari KPUD untuk mengatasi hal itu? Berkaitan dengan hal itu, ini menjadi antisipasi kita ya. Kita sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama juga stakeholder, baik itu pemerintah daerah, kemudian juga aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka bagaimana menjaga partisipasi ini. Selain itu juga publik kan bertanya, ini apakah benar pilkadanya diulang? Nah, ini mesti dijelaskan, mesti juga kita lakukan sosialisasi, karena juga pemilih juga tidak ada pemutahiran data pemilih lagi, karena DPT atau daftar pemilih yang digunakan adalah daftar pemilih yang sebagaimana digunakan pada tanggal 27 November yang lalu. Artinya ini kita harus kerja ekstra, bekerja secara efektif dan efisien, menjelaskan kepada publik juga bagaimana mendorong kaitannya dengan penggunaan hak pilih sebagai wujud daripada partisipasi dalam PSU ke depan. Saya kira itu. Baik, sosialisasi tetap harus dilakukan, tapi di tengah anggaran. Anggaran seperti apa di KPUD Serang, Pak Nase? Ya, yang jelas kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ya, karena tanggung jawab kaitannya dengan backup anggaran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah menyiapkan, dan kita juga sudah mengestimasi ya kebutuhan kita, karena yang agak lumayan besar itu kaitannya dengan penyelenggara, karena kita mau tidak mau harus merekrut lagi atau memperpanjang lagi penyelenggara teknis kita, baik itu di tingkat kecamatan, tingkat desa, maupun juga di tingkat TPS. Ini estimasi kita jumlahnya kurang lebih 21.000 orang. Ya, kalau dari honor 1 bulan saja itu udah hampir 11 miliaran. Nah, ini yang sedang dibicarakan, mencari solusi kira-kira pemenuhan kebutuhan kita dengan pemerintah daerah. Saya kira itu. Kalau boleh tahu gapnya seperti apa, Pak Nase, anggaran yang saat ini dimiliki dengan kebutuhan dan kekurangan seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambaran kasar? Ya, pemerintah daerah itu kan belum punya cukup anggaran ya. Misalnya estimasi kita, kalau memang itu 2 bulan, itu kan kebutuhan kita sekitar 45 ya, 45-an. Tapi kalau kita turunkan lagi, tadi rakor di KPU RI, kita efisienkan, diefektifkan kinerja penyelenggaranya, dibuat 1 bulan, itu kira-kira bisa menghemat sekitar 11 miliar, ya kira-kira 36-an ya, 36. Nah, yang ada di kita itu kan hanya tinggal sisa 8, kemudian pemerintah daerah ada 8, jadi baru ada 16 sisanya. Ini sedang dibicarakan oleh pemerintah daerah dan juga sedang dikomunikasikan kembali dengan pemerintah provinsi dalam rangka pemenuhan ya kekurangan anggaran tersebut. Saya kira itu. Oke, saya kembali lagi ke Pak Herwin sekarang. Pak Herwin, ketika tadi Anda mengatakan saat ini sedang dilakukan evaluasi, bagaimana mekanisme melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang harus melakukan PSU? Apakah kemudian para penyelenggara itu juga dimintai keterangan oleh Bawaslu atau seperti apa, Pak Herwin? Sebenarnya Mbak, problemnya bukan, kalau menurut saya sih bukan persoalan di evaluasinya, tapi persoalan dengan terlaksananya PSU-nya itu. Sebenarnya ada problem tersendiri juga yang memang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu. Walaupun itu memang seperti Pak Nase katakan tadi, kami penyelenggara pemilu kan wajib melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.
dan Bawaslu ditugaskan untuk melaksanakan pemilihannya. Sebenarnya Mbak, saya perlu gambarkan dulu sebelum masuk di evaluasi, gambarkan dulu apa sih putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi kan ada dari 40 perkara yang masuk dalam proses pembuktian, ada 26 yang diterima sebagian. Tapi ada yang memang tanpa proses pencalonan dan ada yang melalui proses pencalonan. Misalnya ada 11 daerah yang memang tanpa pencalonan, misalnya termasuk di tempatnya Pak Nase itu Serang tanpa pencalonan. Tapi ada 12 daerah yang perlu ada pendaftaran pencalonan, termasuk juga nantinya yang 3 ini. 3 ada 1 melakukan penghitungan surat suara ulang, pemungutan suara ulang ini, dan 1 rekap di KPU RI dan 1 hanya perubahan SK. Cuma problemnya adalah ini terkait kalau ada pencalonan. Ini yang memang kita harus memperhatikan bersama, karena evaluasi yang kita lakukan sebenarnya pertama bisa terkait dengan kinerja kalau kami di pengawas pemilu, tetapi evaluasi yang kita juga yang sudah ada di depan mata, apa sih potensi yang bisa terjadi. Iya. Misalnya Mbak, Mahkamah Konstitusi ada 7 daerah sebenarnya yang diputuskan berdasarkan amar putusan bahwa MK 60 hari itu ada pelaksanaan PSU dengan proses pencalonan. Ini sebenarnya harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara. Kami lagi menunggu atau bisa saja dalam waktu dekat ini akan membahas dengan KPU terkait dengan KPU menerbitkan tentang jadwalnya. Apakah jadwal itu akan diterbitkan dalam bentuk PKPU? Saya juga masih berharap dalam bentuk peraturan KPU atau dalam bentuk yang lain. Tapi sebenarnya harus memperhatikan juga terkait dengan keterpenuhan waktu penegakan hukumnya. Misalnya dalam proses 60 hari ini ada pencalonan, kan ada potensi untuk sengketa. Nah ini memang kita akan simulasikan proses sengketa di Bawaslu sampai Mahkamah Agung, apakah sebenarnya cukup atau tidak dalam melakukan proses ini, karena bisa saja terkait dengan waktu pencalonannya, termasuk juga waktu ketersediaan logistik. Kemudian yang kedua, Mas, sebenarnya begini, dari seperti mungkin saya rangkan, mungkin ada pengaturan-pengaturan, ada juga memang Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelaksanaan PSU itu selain didahului dengan proses pencalonan, ada juga ditambahkan ada proses kampanye. Nah, kampanye itu pun hanya ada yang diputuskan cukup 1 hari dalam bentuk debat, tetapi ada juga yang diputuskan ada kampanye. Cuma problemnya adalah seperti di Serang kan tidak ada putusan untuk dilakukan kampanye. Pertanyaannya adalah memang harus dibicarakan bersama bahwa dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan ini, dan terutama juga 45 hari dan 90 hari yang lain, bagaimana merumuskan apabila ada calon yang baru diperkenalkan karena dia masuk dalam proses pencalonan yang baru, apakah dia akan kampanye, atau juga daerah-daerah yang tidak ada pencalonan, itu konteks bagaimana kita melakukan ini. Baik. Apalagi Mbak, ini ada problem tersendiri. Karena di bulan ini kan bulan puasa, maka bisa saja ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerempet berharap terkait proses-proses pemenangan. Nah ini memang harus kami rumuskan tadi. Dan yang paling akhir ya tadi, kita selain melakukan evaluasi, kita mempersiapkan jajaran kita. Evaluasi ini kan tidak sekedar kepada kawan-kawan yang bersifat permanen, ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kami saat ini lagi mempersiapkan kawan-kawan ad hoc kita yang memang sesuai dengan kebijakan Bawaslu, kita akan mengaktifkan kembali yang kemarin, tetapi dengan bentuk evaluasi. Nah evaluasi ini yang kalau memang masih memenuhi syarat kita akan lakukan. Kita sebenarnya dalam proses ini, kami sudah memprediksi ada 18.972 jajaran pengawas pemilu yang nantinya akan bertugas dalam proses PSU, pemungutan suara ulang, dan rekapitulasi penghitungan surat-surat ulang. 18.000 ini 972 itu terdiri dari yang Panwascam 1.056, Panas Kepala Desa 3.822, dan
pengawas TPS itu 14.094 orang. Nah, ini yang memang kita lagi siapkan sambil berdasarkan evaluasi yang ada. Terus juga memang kita ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita lihat apakah memang hasil evaluasi kami kawan-kawan kabupaten kota ada yang kinerja tidak baik, ada dua kemungkinan bisa dilakukan. Pertama, dilakukan pendampingan ketat oleh kawan-kawan Bawaslu provinsi sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu RI, karena Bawaslu RI adalah penanggung jawab akhir pelaksana pemilihan. Atau nanti kalau toh memang dia pandang perlu sudah tidak melakukan, maka bisa saja itu diambil alih oleh Bawaslu provinsi tugas-tugasnya. Tapi ini masih dalam proses evaluasi sambil kami sebenarnya ukurannya evaluasi itu tidak segera oleh Bawaslu sendiri, tapi sebenarnya kan sudah mulai ada putusan-putusan DKPP ya terkait pilkada. Hari ini sudah ada putusan-putusan DKPP terkait dengan kinerja etik dari kawan-kawan di daerah. Itu salah satu patokan yang Bawaslu untuk melakukan evaluasi. Baik. Ini kalau mendengar penjelasan dari Pak Herwin cukup rumit dengan waktu yang sangat sempit dengan kompleksitas yang sangat tinggi ya Pak Herwin. Tapi sayang sekali waktunya hampir habis. Saya hanya bisa memberikan pertanyaan terakhir untuk Pak Nase. Tadi Pak Nase mengatakan tidak bisa komentar terhadap putusan MK, tapi saya ingin apa kira-kira pembelajaran dari pilkada yang kemarin agar tidak terulang di PSU nanti Pak Nase. Singkat saja. Mohon maaf audionya Pak Nase. Ya, saya kira semua pihak ya harus patuh terhadap regulasi yang sudah ditentukan. Nah, oleh karenanya kita akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan agar tidak terjadi hal-hal yang berpotensi melanggar. Ya, dan kami juga ingin jangan sampai ada gugatan MK Jilid 2 gitu. Iya. Mudah-mudahan sudah selesai di sini dan semuanya diberikan kesempatan, berikan porsi yang sama untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara fair. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasehuddin dan Pak Herwin untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya. Dan pemirsa, kami akan break sejenak, kami akan kembali usai jeda berikut.